来说呢，你已经达到最低要求了。 Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film yang berjudul Vulgaria yang dirilis tahun 2012. Film ini menceritakan kisah seorang produser yang menemui berbagai macam masalah dalam menyelesaikan filmnya. Bahkan solusi dan bantuan dari orang-orang terdekatnya malah membuat filmnya semakin kacau. Oke, tanpa banyak panjang kali lebar kali tinggi, yuk langsung kita intip aja alur lengkap filmnya guys. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke? Film dibuka menampilkan seorang pria bernama Wei Chen yang berprofesi sebagai produser film. Hari itu dia menjadi narasumber di sebuah wawancara terbuka mengenai dunia perfilman. Wei Chen dengan percaya diri menjelaskan tentang bagaimana tugas seorang produser dalam proses produksi film. Selama wawancara itu, Wei Chen menceritakan perjuangannya sehingga bisa menjadi produser sukses seperti sekarang. Pengalamannya itu pun ditampilkan sepanjang film seiring dengan berlangsungnya wawancara. Lanjut, Wei Chen awalnya adalah seorang produser amatir yang sibuk kesana kemari mencari sponsor. Namun usahanya itu selalu berbuah penolakan karena film garapannya dianggap terlalu ekstrim alias tidak ramah iklan. Produksi filmnya pun tertunda berbulan-bulan dan ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Di sisi lain, mantan istrinya juga menuntut tunjangan yang belum dibayar Wei Chen selama 3 bulan. Apabila Wei Chen tidak membayar tunjangan itu, maka ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan putrinya. Lanjut, di tengah kemalangan itu, Wei Chen dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Liu Wang. Ia menawarkan solusi pada Wei Chen untuk menemui seorang pimpinan gangster yang diketahui juga merupakan seorang investor. Singkat cerita, Wei Chen dan Liu Wang pun pergi ke sebuah restoran untuk melakukan pertemuan. Tak berapa lama datanglah seorang pria bernama Tyrannosaurus bersama para pengawal sejanya. Bukan hanya namanya yang aneh, tapi selera makannya pun juga aneh. Hidangan yang dipesan oleh Tyrannosaurus membuat selera makan Wei Chen dan Liu Wang menjadi hilang. Mereka lantas menolak untuk makan dan akhirnya membuat Tyrannosaurus marah. Karena merasa tak dihargai, Tyrannosaurus lalu memaksa mereka untuk melakukan adegan pencoblosan dengan keledai. Setelah adegan mengerikan itu, mereka pun lanjut membahas soal bisnis. Tyrannosaurus setuju untuk bekerja sama dengan Wei Chen apabila ia membuat remake dari film dewasa favoritnya semasa kecil dulu. Tyrannosaurus juga menginginkan agar film remake itu melibatkan bintang film aslinya sebagai pemeran utama. Tanpa pikir panjang, Wei Chen pun sepakat karena tergiur dengan uang tawaran Tyrannosaurus. Setelah itu, Wei Chen menemui seorang wanita tua bernama Yum Shao. Ia adalah bintang film lawas dewasa yang dimaksud oleh Tyrannosaurus. Wei Chen lalu berusaha membujuknya untuk mau kembali berperan dalam film remake yang akan dibuatnya. Namun Yum Shao menolak karena di usianya yang sekarang ia sudah tidak mau lagi beradegan dewasa. Lanjut, Wei Chen menemui mantan istrinya untuk menjemput putrinya. Kemudian Wei Chen membawa putrinya berkunjung ke kantornya. Akan tetapi suasana kantornya waktu itu mendadak ramai karena diubah menjadi studio pemotretan dadakan. Di sana Wei Chen bertemu dengan seorang wanita bernama Candy. Candy adalah aktris muda dan teman lawan Wei Chen. Tapi karena sepi job syuting, Candy kini harus bekerja paruh waktu sebagai model. Setelah berbincang singkat, Wei Chen lalu pergi menemui temannya yang bernama Blackie. Blackie adalah seorang sutradara yang kini membuat usaha judi sampingan karena tidak adanya job. Chen lalu mengajaknya untuk ikut dalam proyek film yang dibuatnya. Setelah itu, Wei Chen kembali ke kantornya yang sudah dalam keadaan sepi. Tapi Candy ternyata masih ada di sana karena tinggal untuk menjaga putrinya. Sebagai ucapan terima kasih, Wei Chen mengajak Candy untuk makan malam. Bahkan Wei Chen juga mengizinkan untuk Candy tinggal sementara waktu di rumahnya. Nampak keduanya sangat akrab meskipun dulu Wei Chen pernah menipu Candy saat ia masih menjadi aktris pendatang baru.
Kemudian adegan flashback memperlihatkan pertemuan Wei Chen dan Candy setengah tahun lalu. Waktu itu Candy memberikan servis karaoke pada Wei Chen karena dijanjikan peran di sebuah film besar. Meski pernah ditipu, Candy tidak dendam pada Wei Chen karena ia mengerti bahwa memang seperti itulah cara kerja industri film modern. Lanjut, keesokan paginya mantan istri Wei Chen datang untuk menjemput putrinya. Ia terkejut karena melihat Candy ada di rumah Wei Chen. Ia kemudian mengingatkan Wei Chen untuk jangan lagi membawa wanita sembarangan ke rumah apabila putri mereka ada di sana. Setelah putrinya pergi, Wei Chen kembali kepikiran soal filmnya yang belum menemukan pemeran utama. Untuk menghibur Wei Chen, Candy berinisiatif mengkaraoke mikrofon hidupnya. Di tengah kenikmatan yang dirasakannya, Wei Chen tiba-tiba mendapat sebuah ide. Wei Chen kemudian kembali menemui Yum Soo untuk membujuknya sekali lagi. Kali ini Wei Chen menjelaskan kalau adegan dewasa nantinya akan dilakukan oleh pemeran pengganti. Tapi meski begitu, wajah Yum Soo lah yang akan ditempel pada badan si pemeran pengganti. Yum Soo pun setuju dengan ide Wei Chen itu. Wei Chen juga berhasil menyewa seorang aktor film dewasa asal Jepang. Bahkan ia juga berhasil meyakinkan sebuah brand karet pengaman untuk memasang iklan di filmnya. Tapi di sisi lain, kecerobohan asisten dan sutradaranya akhirnya membuat biaya produksi menjadi membengkak. Karena itu Wei Chen menemui mantan istrinya untuk meminjam uang dan akan menggantinya setelah filmnya dirilis. Mantan istrinya setuju untuk meminjamkan uang tersebut, tapi dengan syarat Wei Chen tidak boleh menemui putrinya lagi. Singkat cerita, proses syuting pun dimulai. Candy berterima kasih pada Wei Chen karena telah menepati janjinya meskipun peran yang ia berikan hanya sebagai pemeran pengganti. Selama beberapa hari, proses syuting berjalan lancar. Hingga suatu ketika, si pemeran utama pria protes pada Wei Chen karena mengira akan ada adegan ledakan yang melibatkan dirinya. Tanpa sengaja, ia mendorong Wei Chen dan kepalanya membentur troli besi. Kemudian Wei Chen tersadar dan sudah berada di rumah sakit. Di sana ia dijaga oleh Liu dan Candy yang setia menemaninya. Ternyata Wei Chen sudah ada di rumah sakit selama 3 bulan. Dan saat itu pula filmnya sudah selesai dan siap untuk dirilis. Meski Wei Chen tidak tahu hasilnya seperti apa, ia tetap merasa sangat senang karena tugasnya sudah selesai. Akan tetapi saat Wei Chen bersama Tyrannosaurus menonton film itu untuk pertama kalinya, keduanya nampak kecewa dan tidak menikmati film itu. Bahkan Tyrannosaurus protes karena bintang film idolanya diedit dan diganti oleh pemeran lain. Ia pun meminta agar film itu jangan dirilis dan sebaiknya dibakar saja. Sampai di akhir film memperlihatkan wawancara Wei Chen yang masih berlangsung. Ia pun jujur pada semua penonton bahwa film terakhir yang dibuatnya itu sudah hilang dan tak ada yang pernah mau untuk menontonnya. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Vulgaria. Semoga kalian suka. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Bye-bye.